Belajar agama tak semudah yang aku bayangin, bukan hanya tentang belajarnya tapi kondisinya yang membuat kita trauma dan dipenuhi rasa dendam. Inilah kisah kami. Di sebuah desa kecil terdapat satu keluarga yang sangat religius. Mereka adalah keluarga Bapak Prio, seorang pengurus cabang suatu organisasi keagamaan. Hidup mereka cukup mapan, memiliki 3 orang anak dengan 1 laki-laki dan 2 perempuan di antaranya. Pak Prio sangat konsen dengan agama dari anak-anaknya. Pak Pria mengirim anak-anaknya ke boarding school untuk mengenyam pendidikan agama yang lebih baik lagi. Meski saat itu anak-anaknya masih berusia belasan tahun. Anak pertamanya bernama Dion, parasnya tampan, lemah lembut, sopan, santun dan cerdas. Anak keduanya bernama Indah, dia cantik, anggun, dan sopan. Sedangkan anak yang terakhir bernama Sari, dia juga cantik, anggun, ceria, cerdas, dan sangat kritis. Mereka semua adalah anak-anak yang penurut, mereka tak pernah mengeluh ataupun bertanya kenapa mereka dikirim ke boarding school. Bahkan mereka tak pernah mengeluhkan apapun yang terjadi selama mereka berada di tempat pembelajaran. Yang Pak Prio tahu, anak-anaknya semua betah dan nyaman berada di sana. Namun semakin bertambah usia mereka, semakin tahu apa yang sedang mereka alami. Dan mulai berani untuk mengatakan sesuatu yang mereka tidak sukai. Dion memilih untuk tetap tinggal di asrama karena ia merasa betah. Sementara Indah dan Sari ingin sekali keluar dari asrama itu, namun tak mendapati izin dari Pak Prio. Menurut Pak Prio, belum waktunya untuk mereka pulang karena menjadi guru agama adalah harga diri untuk Pak Prio dan keluarganya. Singkat cerita, karena Indah dan Sari sudah sangat tidak tahan dengan perlakuan di asrama, mereka memilih kabur dari asrama. Dengan menyelinap di antara para wali murid yang datang berkunjung. Mereka berdua berhasil kabur, tapi mereka tak tahu harus kemana. Sementara pengurus asrama yang mengetahui Indah dan Sari kabur, mereka diam tak mencari ataupun memberi informasi ke keluarga Pak Prio. Indah dan Sari kebingungan mereka harus kemana, karena tak mungkin mereka pulang. Akhirnya mereka duduk di depan sebuah ruko setelah jauh berjalan kaki dan ongkos mereka pun sudah habis. Tiba-tiba datang seorang perempuan cantik berpakaian mini. Ia menghampiri Indah dan Sari. Perempuan itu bernama Rika. Rika merasa kasihan dan iba melihat mereka berdua yang kebingungan. Akhirnya Rika membawa mereka ke kontrakannya untuk bermalam. Keesokan paginya Rika memberi mereka sejumlah uang ongkos untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Indah dan Sari menolak karena mereka takut akan dikirim kembali ke asrama. Rika yang masih merasa kasihan akhirnya mengizinkan mereka untuk bermalam beberapa hari lagi di kontrakannya. Hari pun berganti, Indah dan Sari merasa tak enak hati dengan Rika jika harus menumpang secara gratisan tanpa melakukan apapun. Akhirnya mereka berinisiatif untuk mencari kerjaan. Dari menjadi tukang gosok, tukang cuci, pembantu rumah tangga dan bekerja di sebuah rumah makan. Dari bekerja di rumah makan, Sari dan Indah dapat menyewa satu petak kontrakan untuk mereka tinggal. Mereka bahu-membahu untuk membayar kontrakan dan makan. Dari hasil sebagai pelayan rumah makan, hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, itu pun pas-pasan. Mereka terus berusaha dan berdoa agar mendapat pekerjaan yang lebih baik, namun sekian lama belum juga mendapatkan pekerjaan yang penghasilannya cukup untuk kehidupan mereka. Akhirnya Sari meminta bantuan kepada Rika untuk dicarikan kerjaan, namun Rika tak memiliki informasi lowongan kecuali lowongan waiters di klub di mana Rika bekerja. Tentu pekerjaan itu tak cocok untuk Indah dan Sari yang religius, berpakaian tertutup dan rajin ibadah. Tapi siapa sangka Indah dan Sari tak menolak. Saat itu juga Rika mengajak Indah dan Sari untuk ke kantor dan bertemu HRD klub tersebut. Indah dan Saria masih awam dengan dunia malam, mereka datang ke kantor dengan menggunakan pakaian yang tertutup. HRD sempat kaget saat pertama kali melihat penampilan mereka berdua. Kemudian HRD itu menjelaskan rentetan job desk pekerjaan yang mereka lamar dan berapa aturan-aturan. Di antaranya mereka diharuskan memakai seragam dari perusahaan, yaitu pakaian yang cukup mini. Mereka juga melayani tidak hanya kaum perempuan tapi juga kaum laki-laki, banyak minuman beralkohol dan sejenisnya. Dan mereka dituntut untuk sopan dan ramah terhadap pelanggan. Semua telah dijelaskan secara rinci. Indah dan Sari sedikit ragu untuk mengambil pekerjaan itu. Namun akhirnya mereka mengiyakan, dan malam itu mereka langsung bekerja karena klub memang sangat membutuhkan karyawan mendesak. Hari pertama bekerja, Indah dan Sari tampak sangat canggung dengan pakaian mini yang biasa mereka pakai. Mereka juga harus akrab dengan asap rokok, alkohol, dan tangan-tangan manja pria hidung belang yang tiba-tiba hingga di bagian tubuh mereka. Semakin lama mereka semakin terbiasa, bahkan mereka mulai menikmati dunia hiburan malam. Pekerjaan yang mudah sekali mendapatkan uang dan sangat mengasyikkan, tak hanya uang tips yang terselip di tumpukan botol-botol kosong. Wajah Indah dan Sari yang cantik, anggun, dan tubuhnya seksi nan molek membuat banyak pria menginginkannya. Kesempatan itu juga tidak disia-siakan oleh mereka berdua. Sembari bekerja sebagai waitress, Indah dan Sari mulai membuka layanan short time dan long time untuk berkencan dengan mereka di luar jam kerja. Mereka berdua sadar wajah dan tubuhnya adalah daya tarik untuk pria dan jasa servisnya adalah garansinya.
Tarif mereka tak main-main 20 sampai dengan 30 juta untuk 3 jam berkencan. Pendapatan yang luar biasa dari sekedar menjadi waitress. Mereka pun akhirnya pensiun menjadi waitress dan mulai fokus berkarir di dunia layanan kepuasan khusus pria. Kenikmatan dunia telah membutakan mereka, seolah mereka lupa dengan ajaran agama yang telah mereka peroleh semasa di asrama. Yang mereka ingat hanya trauma dan kebiadaban para guru-guru agama yang menjual surga dan neraka untuk dapat menggauli para peserta didik perempuan. Termasuk Indah dan Sari yang kerap kali dipaksa untuk melayani nafsu bejat para guru agama dengan iming-iming surga. Puluhan gadis polos telah kehilangan kesuciannya karena mereka. Tidak hanya perempuan yang menjadi korban tapi juga laki-laki, kakak mereka bernama Dion juga menjadi salah satu korbannya. Ia disodomi oleh oknum guru. Kini Dion memilih menikmati semua itu dan menjadi sama seperti mereka. Itu adalah pemandangan lumrah di sana, tapi herannya tak ada yang berani untuk bicara soal semua terhipnotis untuk diam. Surga bukanlah untuk orang-orang yang catat akal dan pikiran. Untuk itu Indah dan Sari memilih pergi dari asrama. Meski telah menjadi wanita penghibur tapi Indah dan Sari tetap menggunakan pakaian yang sopan untuk sehari-hari dan pulang pergi menemui kliennya menggunakan pakaian yang sangat tertutup. Menurut mereka daripada melayani nafsu bejat guru cabul secara gratis lebih baik mereka menjual tubuh mereka untuk mendapatkan banyak uang. Dari situ mereka bisa hidup foya-foya makan makanan enak. Naik kendaraan mewah tinggal di rumah mewah. Itu semua bisa mereka dapat karena mereka menjadi wanita penghibur terfavorit servis yang memuaskan wajah yang cantik tubuh yang molek tak heran mereka masuk daftar list wanita penghibur terfavorit. Pelanggannya pun tak main-main dari kalangan pejabat hingga pengusaha. Mereka selalu repeat order. Indah dan Sari sangat menikmati surga dunia ini. Setelah sekian lama mereka menghilang Sari iseng-iseng membuka sosial media mereka yang telah lama tak ia buka. Banyak sekali pesan masuk tapi ada satu pesan yang menarik perhatian Sari. Pesan terbaru dari kakaknya Dion yang dikirim 1 minggu yang lalu. Pesan itu mengabarkan jika bapak mereka sedang sakit parah. Sari dan Indah terbuka hatinya untuk pulang. Indah dan Sari pulang dengan penampilan biasa dan sederhana. Ibunya melihat Indah dan Sari pulang langsung memeluk mereka erat-erat menandakan ibunya sangat merindukan mereka. Sedangkan Pak Prio menangis terseduh-seduh di atas kasur. Pak Prio stroke total hanya bisa menangis tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Ibu mengatakan papa sudah lama sakit sudah dibawa kemana-mana tapi tak ada hasilnya. Ibu berasumsi bisa saja ini adalah azab dari Allah karena selama ini Pak Prio hidup mewah dari berjualan agama. Dakwah-dakwah yang ia lakukan hanyalah untuk mencari uang dan nama baik antar keluarganya agar dicap keluarga yang religius. Mendengar pemaparan ibunya, Dion, Indah dan Sari terdiam, tak menyangka jika orang yang dianggap salah ternyata tak ada bedanya dengan tokoh-tokoh pengurus asrama. Mereka menjadi sadar bahwa tidak ada kebenaran dalam jiwa yang kotor, kebenaran seutuhnya milik mereka-mereka yang memiliki akal dan pikiran. Dan ilmu pengetahuan yang menyelamatkan kita dari kebodohan. Sebenarnya Tuhan berada di hati setiap manusia yang tak buta dan tak tuli. Mereka menjadi tahu makna hidup dari kejadian-kejadian yang mereka alami. Sekarang mereka memilih untuk berada di samping orang tuanya dan mulai menjalankan ilmu agama yang mereka pelajari dengan benar.